Apa, Bah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam pada diri kita, nikmat sehat dan waktu luang, dan senang bahagia sekali rasanya kita dapat kembali berkumpul di pengajian Muslimah Jogja, majelis ilmu. Kita berada di Masjid Kampus UGM dan kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan guru kita Ustadz Amir As-Soronji LC MPDI, melanjutkan pelajaran fikih wanita. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan. Ustadz akan membahas tentang sholat berjamaah bagi wanita. Mohon kiranya bisa mengkondisikan lagi kembali anunya. Kita siap-siap lagi, kita dengarkan dengan seksama dan kita catat ilmu yang diberikan oleh Ustadz Amir As-Soronji. Dan mungkin kalau ada sedikit waktu nanti silakan bertanya, dan kita harapkan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini tentang masalah sholat. Ya, pada beliau Ustadz Amir kami persilahkan. Tafadhol maskurah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, ibu, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian fikih sunnah lin nisa, fikih wanita sesuai sunnah. Kita masuk pembahasan sholatul jama'ati lin nisa, sholat berjamaah bagi para wanita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat berjamaah tidak wajib bagi para wanita. Bi ijma'il ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama. Salat berjamaah tidak wajib bagi para wanita. Salat berjamaah wajib bagi para lelaki. Menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat para ulama, atau dari beberapa pendapat para ulama. Lakin yusra'u lahunna al-jama'atu bila khilaf. Akan tetapi disyariatkan bagi para wanita salat berjamaah tanpa ada khilaf, tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Jadi beda antara diwajibkan dan disyariatkan. Salat berjamaah tidak diwajibkan bagi para wanita, namun disyariatkan bagi mereka. Wa sholatul mar'ati fi jama'atin takunu ala naw'ain. Salat berjamaah bagi kaum wanita ada dua macam. Yang pertama, salat para wanita di belakang seorang wanita yang mengimami mereka. Salat berjamaah diimami oleh seorang wanita. Jadi imamnya seorang wanita. Jamaahnya wanita, imamnya juga wanita. Yang kedua, salatun nisa khalfar rijal. Salatnya para wanita di belakang laki-laki. Baik, yang pertama,
Salatun nisa khalfa imra'atin ta'ummuhunna, salat para wanita di belakang seorang wanita yang mengimami mereka. Ini disyariatkan. Salat yang seperti ini disyariatkan. Li umuri salasatin, karena 3 alasan. Yang pertama, karena keumuman hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan salat berjamaah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, salatul jama'ati tafdulu salatal fadzi awil fardi bisab'in wa isrin. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Jadi hadis ini umum, berlaku bagi laki-laki dan bagi perempuan. Laki-laki yang melaksanakan salat berjamaah, dia akan mendapatkan keutamaan ini. Demikian pula perempuan yang melaksanakan salat berjamaah, dia mendapatkan keutamaan ini. Salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Alasan yang kedua, adamu wurudin nahyi an salatil mar'ati bin nisa. Tidak ada larangan para wanita salat di belakang seorang wanita. Artinya tidak ada larangannya. Para wanita yang melakukan salat berjamaah bersama seorang imam, ya, perempuan, ini tidak ada larangannya. Kemudian alasan yang ketiga, fi'lu ba'di sahabiyat. Ini dilakukan oleh sebagian sahabiyah. Justru ada dalil yang menjelaskan ada sebagian sahabiyah yang melakukannya. Seperti Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Dari Raithah al-Hanafiyah, anna Aisyata ammat hunna wa qamat bainahunna fi salatin maktubatin. Dari Raithah al-Hanafiyah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengimami mereka. Ini mengimami para wanita, dan Aisyah berdiri di tengah-tengah mereka dalam salat fardu. Ini pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah sebagai imam, sementara sahabiyah yang lain sebagai makmum. Kemudian dalil yang kedua dari Ammar ad-Duhani, an imra'atin min qaumihi yuqalu laha Hujairah. Dari seorang wanita dari kaumnya yang digelari Hujairah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha ammathunna faqamat waston. Bahwasanya Ummu Salamah pernah mengimami mereka, pernah mengimami para wanita, dan Ummu Salamah berdiri di tengah-tengah mereka. Wa hadzal fi'lu minas sahabiyat ma'a adami wujudil mukhalif yadullu ala masru'iyati imamatil mar'ati lin nisa. Perbuatan sebagian sahabiyah, perbuatan Ummu Salamah dan juga perbuatan Aisyah yang mereka melakukan salat berjamaah, kemudian di sisi lain tidak ada yang menyelisihinya, tidak ada dalil yang melarangnya. Ini menunjukkan disyariatkannya seorang wanita mengimami kaum wanita. Wallahu a'lam.
Ya, jadi kesimpulannya disyariatkan seorang wanita mengimami kaum wanita. Boleh, yang seperti ini dibolehkan. Waqad waradat jumlatu asarin an ahlil ilmi biibahati zalika. Bahkan ada sejumlah asar dari para ulama yang menjelaskan bahwasanya hal ini dibolehkan. Taib. Man ahakku bil imamati minhunna. Siapa yang paling layak menjadi imam dari para wanita? Fa idza shallat jamaah an-nisa fa inna ahaqqahunna bil imamati aqra'uhunna li kitabillah. Jika para wanita salat berjamaah ya sesama mereka, maka yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Aqra'uhunna li kitabillah. Yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhunna bisunnah. Jika mereka dalam hal hafalan Al-Qur'an itu sama, maka yang paling tahu tentang sunnah di antara mereka. Kemudian, wa in kana nisa fi baiti ihdahunna fa inna sahibatal bait hiya ahakkuhunna bil imamah illa an ta'zana li ghairiha. Jika para wanita berada di rumah salah seorang wanita, jadi ibu-ibu misalnya bertamu di rumah teman ibu-ibu, ya seorang wanita, maka yang paling berhak menjadi imam adalah sahibatul bait, pemilik rumah. Yang paling berhak menjadi imam adalah sahibatul bait, pemilik rumah. Illa an ta'zana li ghairiha, kecuali dia memberikan izin bagi yang lain untuk menjadi imam. Kecuali dia persilahkan, silahkan ya, anti yang jadi imam misalnya. Tapi asalnya yang berhak menjadi imam adalah sahibatul bait, ya, tuan rumah. Hal ini berdasarkan hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak mengimami suatu kaum adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah. Jika mereka dalam hal hafalan Al-Quran itu sama, maka yang paling tahu tentang sunnah. Ini yang didahulukan. Fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan. Jika pengetahuan mereka tentang sunnah sama, maka yang lebih dahulu hijrah. Didahulukan yang lebih dahulu hijrah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ya'umanna ar-rajula fi sultanihi. Janganlah sekali-kali seseorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnihi. Dan janganlah seseorang duduk di dalam rumah orang lain di tempat khususnya kecuali dengan seizinnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini dalilnya. Kemudian mauqifuha minhunna fis shalah. Tempat imam wanita dalam salat. Di mana tempat imam wanita dalam salat?
Apakah sama seperti imam laki-laki? Ternyata tidak sama. Idza ammat imra'atun an-nisa fi sholati fa innaha takifu fi wastihinna. Apabila seorang wanita mengimami wanita-wanita yang lain, maka dia berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi imam wanita berdiri di tengah-tengah para wanita. Bukan di depan mereka. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki yang jadi imam laki-laki, maka dia berdiri di depan makmum, di depan laki-laki yang lain. Adapun kalau imamnya wanita, maka dia berdiri di tengah-tengah para wanita, di tengah-tengah mereka. Kama taqaddama min fi'li Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma wa huwa qaulu aksaris salaf. Bagaimana sudah kita sebutkan dalam hadis tentang perbuatan Aisyah dan Ummu Salamah. Aisyah ketika mengimami para wanita, Aisyah berdiri di tengah-tengah mereka. Demikian pula Ummu Salamah ketika mengimami para wanita, Ummu Salamah berdiri di tengah-tengah mereka. Wa huwa qaul aktsari salaf, ini adalah pendapat banyak dari salaf. Kemudian khairus sufufin nisa, sebaik-baik shaf bagi para wanita. Idza kanatil mar'atu tusalli ma'an nisa ba'idat wa munfaridat an jama'atir rijal fa innahu yafdulu shaffal awwal wallazi ba'dah. Apabila seorang wanita salat bersama wanita-wanita yang lain jauh dan terpisah dari jamaah laki-laki, maka yang paling utama bagi mereka adalah shaf yang pertama. Perhatikan ibu-ibu, yang paling utama bagi mereka adalah shaf yang pertama, kemudian shaf berikutnya. Ini kalau mereka sholat sesama mereka, sesama para wanita. Yang paling utama adalah shaf yang pertama. Kemudian shaf yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil awwal au sufufil ula." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada shaf yang pertama. Adapun jika para wanita salat di belakang laki-laki, maka sebaik-baik shaf bagi mereka adalah shaf yang paling belakang, shaf yang terakhir. Dan seburuk-buruk shaf bagi mereka adalah shaf yang pertama, kama sayati fi maudhi'ihi, sebagaimana nanti akan dijelaskan pada tempatnya. Baik, ini khairus sufuf an-nisa, sebaik-baik shaf bagi para wanita. Kemudian al tajharul mar'atu fi sholatiha bin nisa, apakah seorang wanita dia mengeraskan suaranya ketika sholat bersama wanita-wanita yang lain? Tajharul mar'atu fi sholatil jahar wa in kana samma rijal fala tajhar illa ayyakunu min maharimiha fala ba'sa. Jadi seorang wanita yang menjadi imam, dia mengeraskan bacaannya dalam sholat yang dikeraskan bacaannya. Dalam sholat subuh, dalam sholat maghrib, dalam sholat isya. Ini kalau dia mengimami ya para wanita. Jika ada laki-laki lain yang bukan mahramnya, fala tajhar, maka dia tidak mengeraskan suaranya. Kecuali laki-laki tersebut ada mahramnya, adalah mahramnya. Jika laki-laki tersebut adalah mahram wanita-wanita tersebut, wanita-wanita yang sholat berjamaah, fala ba'sa, maka tidak mengapa dia mengeraskan bacaannya.
Adapun kalau laki-laki tersebut bukan mahramnya, maka dia tidak mengeraskan bacaannya. Walaupun dalam sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan bacaannya. Baik, ini yang pertama, sholatun nisa khalfa imra'atin ta'ummuhunna. Sholatnya para wanita di belakang seorang wanita yang mengimami mereka. Kemudian yang kedua, sholatun nisa khalfar rijal. Sholatnya para wanita di belakang laki-laki. Baik, ini disyariatkan atau tidak disyariatkan? Kata penulis, wa yusra'u lil mar'ati an tusalliyal jama'ah khalfar rijal. Disyariatkan bagi wanita salat berjamaah di belakang laki-laki. Jadi yang kedua ini juga disyariatkan. Li hadisi Anas, qala shallaitu ana wa yatim fi baitina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi Sulaim khalfana wa ummu Sulaim khalfana. Berdasarkan hadis Anas, Anas berkata, aku sholat bersama seorang anak yatim di rumah kami di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibuku Ummu Sulaim di belakang kami. Jadi Nabi main ke rumahnya Anas, kemudian Nabi sholat bersama keluarganya Anas. Nabi jadi imam, di belakangnya ada Anas dan seorang anak yatim, dan di belakangnya ada ibunda Anas, yakni Ummu Sulaim. Ini dalil bahwasanya wanita boleh sholat di belakang laki-laki. Wanita boleh sholat berjamaah di belakang laki-laki. Kemudian hadis yang kedua, hadis Ummu Salamah. Qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qaman nisa hina yaqdi taslimahu wa yamkusu huwa fi maqamihi yasiran. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salam qaman nisa, maka para wanita yang ikut sholat bersama beliau segera bangkit, segera berdiri. Ketika beliau menyelesaikan salamnya, jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka para wanita yang sholat di belakang beliau, mereka langsung berdiri. Sementara beliau sallallahu alaihi wasallam diam sejenak di tempatnya. Ini juga dalil wanita boleh sholat di belakang laki-laki. Dahulu para sahabiah mereka sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yustafadu min hazaini al-hadisaini wa ghairihima amran. Dari dua hadis ini dan hadis-hadis yang lain diambil dua faedah. Faedah yang pertama, jawazus sholatil mar'ah khalfa sufufir rijal. Ya, seorang wanita boleh sholat di belakang saf-saf laki-laki. Seorang wanita boleh sholat di belakang saf laki-laki. Faedah yang kedua, annal mar'ata takifu khalfar rijal. Bahwasanya wanita berdiri di belakang laki-laki. Wanita yang sholat berjamaah bersama laki-laki, dia berdiri di belakang laki-laki. Walaupun tidak ada wanita lain bersamanya, hanya dia seorang diri. Fa innaha takifu wahdaha fi shaffil akhir. Maka dia berdiri di belakang laki-laki fi shaffil akhir, di shaf yang paling akhir. Wa kadzalika idza shallat ma'ar rajuli min maharimiha wahdaha waqafat khalfahu. Demikian pula apabila dia, ya seorang wanita, salat bersama
laki-laki dari mahramnya, ya sholat sendiri, waqafat khalfahu, maka si wanita berdiri di belakangnya. Ya, misalnya suami jadi imam, yang jadi makmumnya siapa? Istri. Sholat berdua tok. Maka istri berdiri di belakang suami. Istri berdiri di belakang suami, bukan di samping suami, tapi di belakang suami. Waqad qala Ibnu Mas'ud, kana ar-rijalu wan nisa fi bani Israil yusalluna jami'an. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dahulu kaum lelaki dan wanita Bani Israel salat bersama-sama. Di Bani Israel mereka juga salat. Dahulu kaum lelaki dan wanita Bani Israel salat bersama-sama. Wa kanatil mar'atu laha qalil. Ternyata ada seorang wanita yang memiliki kekasih pria. Ada seorang wanita yang memiliki kekasih pria. Talbas al-qalibain tatulu bihima li khalilihima. Wanita itu pun memakai sepatu hak tinggi agar bisa dilihat oleh kekasihnya. Fa ulki alaihinna al-haidu, lalu ditetapkan haid atas mereka. Maka Ibnu Mas'ud berkata, akhiruhunna haitsu akharahunna Allah. Tempatkanlah mereka di tempat yang paling belakang, bagaimana Allah telah menempatkan mereka di tempat tersebut. Tempatkanlah para wanita di tempat yang paling belakang, bagaimana Allah telah menempatkan mereka di tempat tersebut. Baik, gimana kalau seandainya wanita berdiri di shaf laki-laki atau di depan shaf laki-laki? Kita sholat, kemudian berdiri fi shaffi rijal, di shaf laki-laki atau di depan laki-laki. Kata penulis, batalat sholatuha alal asah, maka batal sholatnya menurut pendapat yang paling sahih. Wanita yang sholat di shaf laki-laki atau di depan laki-laki, batal sholatnya. Berarti dia harus mengulang sholatnya. Sholatnya batal jika hal itu terjadi bukan karena kondisi darurat atau tanpa sepengetahuannya. Ya, kalau kondisi darurat lain lagi ya. Kalau kondisi darurat lain lagi. Atau misalnya kalau dia tidak tahu hukumnya, maka lain lagi. Dia tidak tahu hukumnya, kemudian dia sholat berdiri di shaf laki-laki atau di depan shaf laki-laki. Maka kalau dia tidak tahu, ya maka tidak batal sholatnya. Ini bagi yang tahu. Wallahu a'lam. Kemudian ada beberapa catatan penting yang disampaikan oleh penulis. Catatan yang pertama, idzan farada ar-rajulu bi zaujatihi aw ihda maharimihi fa shalla biha fa hadza jaizun bila khilaf. Apabila seorang laki-laki salat bersama istrinya, berdua tok ya salatnya, atau bersama salah satu mahramnya, fa hadza jaizun, maka ini dibolehkan tanpa ada khilaf, tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Li'annahu yubahu lahu al-khalwah biha fi ghairi shalah. Karena dibolehkan baginya berkhalwat atau berduaan fi ghairi shalah, di selain salat. Suami istri ya kalau tidak salat boleh berduaan. Maka ketika salat pun boleh berduaan.
berkholwat ya, berkholwat. Berkholwat dengan istri atau berkholwat dengan mahram dibolehkan. Baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Catatan yang kedua, la yajuzu ayya ummar rajul imra'atan ajnabiyatan bimufradiha. Seorang laki-laki tidak boleh mengimami seorang wanita asing, wanita yang bukan mahramnya, seorang diri. Kalau tadi kan boleh karena mahramnya, karena istrinya. Gimana Ustadz kalau bukan mahramnya? Ada seorang laki-laki mengimami wanita, seorang wanita yang bukan mahramnya, hanya mereka berdua tok yang sholat. Ini tidak dibolehkan. Yang seperti ini tidak dibolehkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin fa inna salisahuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Jadi berkholwat itu tidak boleh baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Ini bagi yang bukan mahram. Kalau dalam sholat tidak boleh, apalagi di luar sholat. Karena kalau ada laki-laki dan perempuan yang berduaan, maka yang ketiga siapa? Yang ketiga syaitan. Yang ketiga setan. Bahaya sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Kalau dalam sholat saya tidak boleh, apalagi di luar sholat. Kemudian catatan yang ketiga, yajuzu ayya ummar rajul majmu'atan minan nisa. Seorang laki-laki boleh mengimami sekelompok wanita. Jadi yang laki-laki hanya imamnya tok, sementara jamaahnya semua wanita. Ini dibolehkan. Lianna ijtima'ahunna yanfi al-khalwah. Karena berkumpulnya mereka itu menafikan khalwat. Dengan berkumpulnya mereka diimami dengan seorang laki-laki tidak terjadi khalwat. Khalwat itu artinya berduaan. Ya, berduaan. Satu laki-laki, satu perempuan. Tapi kalau satu laki-laki, 5 perempuan, atau satu laki-laki 10 perempuan, maka ini bukan khalwat. Khalwat itu berduaan. Wali adami wurudin nahyi an dzalik. Ini dibolehkan karena ya tadi alasan tidak terjadi khalwat, alasan yang pertama, alasan yang kedua karena tidak ada larangannya. Tidak ada dalil yang melarangnya. Kalau berkholwat tadi ada dalil yang melarangnya. Justru sebaliknya ada dalil dari sebagian salaf. Ada dalil dari sebagian salaf bahwasanya pernah seorang laki-laki mengimami jamaah wanita. Yang dilakukan oleh para salaf. Walakin hadza mahalluhu haitsu tu'manu al-fitnah. Kata penulis, namun hal ini boleh dilakukan selama aman dari fitnah. Amma in wujidat al-fitnah fala yajuz. Adapun jika menimbulkan fitnah, maka tidak boleh. Fa innallaha la yuhibbul fasad, karena Allah tidak menyukai al-fasad, tidak menyukai kerusakan. Perhatikan ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini boleh dilakukan kalau aman dari fitnah. Kalau seandainya tidak aman dari fitnah, maka tidak boleh dilakukan. Satu orang laki-laki mengimami 10 wanita. Kalau bisa menimbulkan fitnah, tidak boleh. Tapi kalau aman dari fitnah, dibolehkan.
Ini bukan hanya di dalam sholat, di luar sholat juga sama hukumnya. Satu laki-laki, 10 wanita. Kalau bisa menimbulkan fitnah tidak boleh. Faedah yang keempat, idza shalla nisa khalfa sufufi rijal fa inna syarra sufufi nisa awwaluhunna. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila para wanita salat di belakang shaf laki-laki, maka seburuk-buruk shaf para wanita adalah shaf yang pertama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kelima atau catatan yang kelima, idza shalla nisa khalfa rijal, apabila para wanita salat di belakang laki-laki, di mana mereka bisa melihat laki-laki, jadi tidak ada tabir, ya, mereka bisa melihat laki-laki secara langsung, fayajibu alla yarfa'na ru'usahunna minas sujud illa ba'da raf'ir rijal wastiwa'ihim. Maka wajib bagi mereka, bagi para wanita untuk tidak mengangkat kepala mereka dari sujud kecuali setelah jamaah laki-laki bangkit dan duduk lurus. Di jamaah laki-laki bangkit dulu, bangkit dari sujud. Kemudian jamaah ibu-ibu bangkit dari sujud. Li'alla yalmahna inda dzalika syai'an min aurati rijal. Kenapa demikian? Supaya mereka, ya, ini ibu-ibu tidak melihat sesuatu dari aurat laki-laki. Supaya jamaah wanita tidak melihat sesuatu dari aurat laki-laki. Hal ini berdasarkan hadis Sahal. Ia berkata, kana rijalun yusalluna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu laki-laki salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikatkan kain pada leher-leher mereka seperti bayi. Lalu Nabi berkata kepada para wanita, la tarfa'na ru'usakunna, jangan kalian angkat kepala kalian hingga para laki-laki duduk dengan lurus. Hatta yastawiya rijal julusan, hingga para laki-laki duduk dengan lurus. Jadi laki-laki bangkit dari sujud, kemudian setelah itu baru ibu-ibu bangkit dari sujud. Ini kalau ibu-ibu bisa melihat jamaah laki-laki. Jadi memang dalam Islam, Masya Allah ya, kalau kita perhatikan penjelasan-penjelasan ini, Islam sangat menjaga. Ya, laki-laki dan perempuan, itu kalau ketemu ya fitnahnya besar, maka Islam sangat menjaga. Ya, bagaimana caranya supaya laki-laki tidak terfitnah dengan perempuan dan sebaliknya, perempuan tidak terfitnah dengan laki-laki. Makanya disyariatkan menutup aurat, ya, disyariatkan pakai hijab. Dalam sholat saja, dalam sholat, ya, bagi ibu-ibu, shaf yang paling bagus, yang paling belakang, yang jauh dari laki-laki. Shaf yang paling utama bagi laki-laki yang paling depan. Jadi betul-betul dijaga. Islam betul-betul menjaga laki-laki dan perempuan agar selamat dari fitnah. Kemudian catatan yang keenam, jika wanita hendak mengingatkan sesuatu, wahia tusalli khalfar rijal, dan dia sholat di belakang laki-laki, maka hendaknya dia menepuk tangannya. Dia tidak boleh bertasbih. Mungkin imam lupa, ya, imam salah melakukan gerakan sholat, maka para wanita cukup menepuk, ya, tangan mereka. Tidak perlu mereka mengucapkan subhanallah. Ya, subhanallah ini bagi laki-laki. Kemudian pembahasan yang terakhir dari pembahasan sholat berjamaah bagi wanita, walaki antusolliya khalfas sobi, ya, ibu-ibu boleh sholat di belakang imam yang masih kecil. Imam yang masih kecil. Idza kana
mumayyizan aliman bisolah, ya apabila anak tersebut sudah mumayyiz, bisa membedakan perkara yang baik dan buruk, dan dia tahu tata cara sholat. Jadi anak kecil yang menjadi imam, ya imam status sholatnya sah selama dia sudah mumayyiz dan dia mengetahui tata cara sholat. Watakifina khalfahu. Jadi ibu-ibu boleh berdiri di belakangnya. Waqad shalla Amr bin Salamah biqaumihi wa huwa ibnu sittin au sab'u sinin. Dahulu Amr bin Salamah dia sholat mengimami kaumnya sementara umurnya baru 6 tahun atau 7 tahun. Umurnya baru 6 tahun atau 7 tahun dia sudah menjadi imam. Ammar berkata, "Fanadharu falam yakun ahadun aksaru Qur'anan minni." Ketika sholat hendak didirikan, maka masing-masing jamaah saling melihat. Ya, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Ternyata tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalan Qur'annya daripada diriku. Masih kecil hafalan Qur'annya banyak, maka dia yang dimajukan sebagai imam. Karena aku telah mempelajarinya dari kafilah yang datang. Dia mempelajari Al-Quran dari kafilah yang datang. Faqaddimuni baina aidihim, maka mereka pun mengajukanku sebagai imam. Padahal ketika itu umurku baru ibnu sittin au sab'i sinin, baru 6 tahun atau 7 tahun. Baik, ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini ya tentang sholat berjamaah bagi para wanita. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat-nasihat yang telah diberikan, pelajaran yang sungguh sangat berharga untuk ibu-ibu dan remaja putri sekalian dalam sholat berjamaah. Ada beberapa pertanyaan Ustaz, masih ada sedikit waktu untuk bersoal jawab. Kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana jika saat sholat berjamaah samping kanan dan kiri kita tidak mau merapatkan shaf? Kita sudah berusaha merapatkan diri, tapi jamaah lain seperti tidak bersedia merapatkan diri. Kakinya mungkin sudah dirapatkan, Ustaz, menghindar, dikejar lagi ke sana, pindah lagi. Apakah sholat kita tetap mendapatkan pahala yang sempurna dan setara shaf tidak rapat? Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ibu-ibu rahimakunallah. Jadi sebelum sholat, di antara tugas imam merapatkan shaf para jamaah. Entah dengan perbuatan atau dengan perkataan. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Imam sampaikan dengan perkataan atau mungkin dengan perbuatan, ya dia melihat ada saf yang masih renggang, kemudian dia datang dan dia rapatkan. Jadi sebelum mulai sholat, imam memperhatikan shaf para jamaah dan merapatkan shaf jamaah. Ya, kalau seandainya imam sudah mulai sholat, kemudian ada jamaah baru yang datang, kemudian jamaahnya tidak mau rapat, ya. Jadi kalau posisi kita dekat dengan imam, sementara posisi dia jauh dari imam, ya kita merapat dekat imam. Adapun dia yang jauh, ya sudah, ya. Itu sudah menjadi urusan dia. Adapun kita merapat ke imam. Beda halnya kalau posisi dia ini yang tidak mau merapatkan shaf, dia dekat dengan imam, sementara kita jauh dari imam, kita ada di sebelahnya. Maka kita mepet dia terus. Ya, kita mepet, kita rapat ke dia. Kalau dia
dia apa namanya menghindar, kita mepet terus ya. Kita tetap berusaha untuk merapatkan shaf. Karena lurus dan rapatnya shaf itu termasuk kesempurnaan sholat. Lurus dan rapatnya shaf termasuk kesempurnaan sholat. Nah, Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Kita bacakan kembali Ustadz. Kita angkat dari pesan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga panitia pengajian Muslimah Jogja beserta kru. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Ustadz, misalkan suami atau mahram jadi mahram lalu ada dia melakukan suatu kesalahan dalam mahram jadi mengimami. imam. Iya. Ya. Kemudian apakah kita boleh bersuara subhanallah ini akhwat atau hanya bertepuk saja? Mohon nasihat dari Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Jadi bagi wanita cukup menepuk tangan ya, adapun subhanallah itu bagi laki-laki. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Kita kembali bacakan, ini masih ada sedikit waktu ya, pas jam 11. Mohon untuk yang membuat pertanyaan jangan kecil-kecil seperti ini ya, ini setengah mati kita sudah pakai kacamata ya, susah ini, sudah kecil, irit. Tapi coba kami bacakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, adakah batasan berdoa dalam sujud dalam sholat berjamaah? Kalau terlalu lama, apakah diperbolehkan? Biasanya di sujud terakhir ini Ustadz. Mohon nasihat dari Ustadz. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksirud doa fis sujud. Perbanyaklah doa dalam sujud. Ini umum ya. Ini umum sujud apa saja dalam sholat kita. Ya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, dan tidak dikhususkan sujud terakhir. Jadi memperbanyak doa dalam sujud itu tidak khusus sujud terakhir. Ya, sujud ketika rakaat pertama atau sujud ketika rakaat kedua ini umum di setiap sujud dalam sholat kita. Ya, adapun kalau kita sholat berjamaah kita manut sama imam. Ya, kita manut sama imam. Imam bangkit dari sujud, kita ikut bangkit dari sujud. Ya, mungkin ketika kita berdoa, doanya belum selesai, imam sudah bangkit dari sujud, maka kita bangkit dari sujud. Berbeda kalau kita sholat sendiri di rumah. Ya, kalau sholat sendiri di rumah kita bisa panjangkan sujud kita. Kita bisa perbanyak doa kita dalam sujud. Adapun batasannya tidak ada batasannya. Cuman dalam sholat itu harus seimbang antara berdirinya, rukuknya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya dan seterusnya. Kalau berdirinya lama, berdirinya panjang, rukuknya juga agak lama, i'tidalnya juga agak lama, sujudnya agak lama, kemudian duduk di antara dua sujudnya juga agak lama. Ya, sebagaimana dalam sholat gerhana. Ya, sebagaimana dalam sholat gerhana. Jadi diseimbangkan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan yang terakhir ya Ustadz, diangkat dari pesan singkat WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bagaimana cara sujud tilawah dalam sholat apabila surat yang dibaca adalah surat Al-Alaq? Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Surat Al-Alaq. Baik, jadi dia apa namanya? Dia sujud, ya, Allahu Akbar, bertakbir sujud, kemudian dia bangkit, ya, bertakbir, kemudian setelah itu dia bertakbir untuk ruku. Dia bertakbir untuk ruku, kemudian ya seterusnya. Ya, i'tidal dan seterusnya. Naam. Baik. Allahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan dan kita ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Amir Rasuron JLC MPDI yang telah memberikan pelajaran yang sungguh sangat berharga kepada ibu-ibu dan remaja putri sekalian di Pengajian Muslimah Jogja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau beserta keluarga dan memberkahi umurnya dalam ketaatan dan semua yang hadir di Masjid Kampus UGM ini barakallahu fikum. Insyaallah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Kita setiap Senin ya, setiap hari Senin pagi mulai jam setengah 8 di Masjid Kampus UGM ini kita bisa mengawali dengan tahsin. Kami lihat banyak peserta-peserta yang baru, mohon kiranya untuk bisa bergabung dalam grup WhatsApp untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya, saya Rajendra pamit undur diri, kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.